Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Nusantara atau DPW BRINUS Provinsi Kepulauan Riau mengadakan sosialisasi dan diskusi panel pembinaan penguatan ideologi Pancasila Kamis di Batam 19 Februari 2026. Dengan menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIPRI, acara ini digelar di Aston Batam Hotel Residence. Secara resmi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi, Master of Arts, Doctor of Philosophy, membuka seremonial sosialisasi melalui pemukulan gong. Seperti apa semarak seremoni dan suasana sosialisasi dan diskusi panel pembinaan penguatan ideologi Pancasila ini? Ikuti laporannya berikut ini. Aktivitas dan suasana gedung VVIP Bandara Hang Nadiem Batam yang biasanya sepi mendadak lain dari biasanya pada Rabu petang 18 Februari 2026. Sejumlah aparat baik berpakaian sipil maupun pakaian dinas berada di teras dan ruang tunggu VVIP Bandara Hang Nadiem. Selain itu, sejumlah pemuda berpakaian seragam atau tanda pengenal OKP Brigade Nusantara juga bersiap menjemput kedatangan tokoh penting, yaitu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, Profesor Yudian Wahyudi. Sejumlah persiapan dilakukan termasuk kehadiran sejumlah pelajar Paskibra yang disiapkan untuk baris berbaris menyambut kedatangan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi. Tak lama berselang, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, Profesor Yudian Wahyudi, dan rombongan tiba di bandara dan masuk ke gedung VVIP Bandara Hang Nadiem. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, Profesor Yudian Wahyudi, disambut dan langsung dipasangkan tanjak khas Melayu. Setelah rehat sejenak, rombongan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, Profesor Yudian Wahyudi, langsung bertolak menuju lokasi pelaksanaan sosialisasi di kawasan Nagoya yang mendapat pengawalan mobil patwal Polresta Barelang. Kamis pagi, 19 Februari 2026, ratusan pengurus dan anggota Ormas, OKP, dan Badan Eksekutif Mahasiswa, serta kalangan pelajar, serta para OPD dan ASN di lingkungan Provinsi Kepri dan Kota Batam dengan penuh semangat mengisi buku registrasi pendaftaran di depan ballroom Aston Hotel Pelita. Adapun sosialisasi ini mengambil tema penguatan ideologi Pancasila dalam bingkai kearifan lokal dan segala tantangannya. Meski hari itu awal puasa Ramadan, namun tidak mengurangi antusiasme peserta sosialisasi mengikuti tahapan acara yang dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tari persembahan, dan pembacaan salam yang dibawakan Master of Ceremony atau MC mengawali acara pembukaan. Pembacaan doa dan laporan panitia kegiatan, serta sambutan Gubernur Kepri yang disampaikan Kepala Badan Kesbang Pol Kepri dan keynote speaker atau pembicara utama sekaligus membuka sosialisasi yaitu Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, Profesor Yudian Wahyudi. Salam Pancasila. Baik Bapak Ibu hadirin, kita ucapkan selamat datang di Bumi Melayu kepada yang terhormat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Pancasila Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yugen Wahyudi, MA, PhD, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza. Persembahan kami tampilkan Sanggar Tari Wan Sendari, disilakan. بوجهك الكريم وعدم السلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ذنب. Ya Allah ya Hakim, kabulkanlah kepada kami kejernihan pikiran, kelapangan hati dan kekuatan. Dalam laporannya, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP RI, Dr. Insinyur Prakoso MM, menyampaikan dipilihnya Batam sebagai lokasi karena posisi Batam yang strategis berhadapan langsung dengan luar negeri yang syarat dengan serbuan arus digitalisasi yang makin gencar akhir-akhir ini. Sedangkan Kepala Badan Kesbangpol Kepri yang mewakili Gubernur Kepri menyampaikan sejumlah program Pemprov Kepri, termasuk program Kesbangpol Kepri. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita senantiasa dikaruniai selamat menjalankan ibadah bulan Ramadan bagi yang menjalankan. Terima kasih atas kehadirannya. Di tengah derasnya arus digitalisasi, apalagi Kota Batam, Kepulauan Riau adalah daerah terdepan, langsung berbatasan dengan negara Singapura. Maka penguatan tentang nilai-nilai ideologi Pancasila era digital perlu kita kerjasamakan bersama. BPIP tidak bisa sendirian, juga maju. Sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan sesuai dengan narasi yang kita nyanyikan bersama, Indonesia Raya sebagai lagu wajib kita. Mari kita bersatu, kita berbahagia bersama, dan kita menjadikan negara Indonesia Raya abadi. Itu penguatan dari kami di era digital. Maka itulah yang kita dorong bersama untuk masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Pada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah memilih Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan yang sangat baik ini. Untuk itu saya menghadiahkan satu bait pantun untuk kita semua. Anak nelayan menjala ikan, ikan didapat bersama ketam. Terima kasih BPIP kami ucapkan atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi di Kota Batam. Hadirin yang kami hormati, di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi saat ini, tentunya tantangan terhadap ideologi bangsa kita semakin kompleks.
Perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan risiko berupa penyebaran hoax, ujaran kebencian, radikalisme, intoleransi, hingga lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks inilah Pancasila harus terus kita perkuat, bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, dalam paparannya, Kepala BPIPRI Profesor Yudian Wahyudi mengungkapkan proklamasi merupakan suatu keajaiban dunia yang tidak dimiliki negara lain. Dikatakan ajaib karena berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pembacaan naskah proklamasi hanya berdurasi 50 detik saja, namun memberikan manfaat yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Selain itu, proklamasi merupakan momen sakral kebesaran hati dan jiwa legowo 57 kerajaan Nusantara di Indonesia yang dengan sukarela menyerahkan kekuasaan dan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Kenapa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terbaik dan terhebat di muka bumi di sepanjang sejarah umat manusia? Ada bukunya, nanti kita saya pada bab dan termasuk tadi ada yang kaitannya juga dengan penguatan teori kita di lapangan ya. Yang pertama, proklamasi kita dikumandangkan di tengah perang dunia kedua, perang terbesar dalam sejarah umat manusia ya, yang secara formal yang sudah melibatkan angkatan dari 3 kata. Kalau dulu yang klasik itu darat, kemudian laut, makanya Batam ini ya, kepulauan itu bisa disatukan. Kemudian yang ketiga udara. Nah, kita sudah terjajah itu kalau hitungan saya, tapi tidak bareng, dimulai itu dengan jatuhnya Malaka 1511 dan nanti Ternate 1512. Ya, bayangkan itu. Kalau pakai bahasa ekonomi namanya di zaman agraris maritim ya. Dan kita lihat. Nah, mengapa kita terjajah? Banyak sebabnya, tapi saya sebut satu saja karena waktu. Karena kalah teknologi militernya. Nah, ini sekarang dari kita gitu ya. Nah, jadi teknologi militer kita itu kalah dengan teknologi militer pendatang baru ya, yaitu nanti disebut senjata. Apa barang itu? Mudahnya saja itu gede. Nah, saya mau tanya ini, orang yang itu biasanya ngerti kalau begini. Ini mohon maaf ya keluar Jawanya ya. Saya bisa 19 tahun. Nah, berdiri itu bahasa apa sih gitu loh? Ilmu nanti keliru kalau udah ngerti ini berarti kurang sah katanya. Atau yang apa bansen apa? Yang singkat cerita berdiri itu dari bahasa Arab. Jadi kalau pakai bahasa pesantren namanya istimewa dari kata badalah pengganti. Pengganti apa? Pengganti teknologi militer Nusantara yang kita berbasis papan ya. Nah, datang yang baru itu ya kalau pakai bahasa akademik novelty-nya itu apa? Ini revolusi itu pertamanya yang harus jalan revolusi. Apa itu? Satu jangkauannya. Ya, kalau kita dulu pada mentah itu apa ya memakai atau bermaksud menghina bangsa kita sendiri, tapi saya tunjukkan kenapa kita akan tinggal ke depan kita seperti apa. Kemudian dikatakan Pak Gubernur kita harus menguasai digital teknologi. Ya, nah ini jangkauannya. Kalau dulu kita pakai pedang, pakai konaren, colong, pakai batik, apalagi itu bujang kalau orang Sunda ya, karena orang Jawa itu udah jangkauannya. Yang kedua belum pasti benar akurasinya. Nah, ini jauh gitu. Jangkauan, akurasi, kecepatan, daya bunuh dan mohon maaf masih berbunyi. Jadi kalau pakai bahasa orang Madura, sini bunyi, sana mati. Yang di sini ini Belanda atau menjajah, di sana pejuang Republik. Nah, sini bunyi, sana yang nah, itu namanya novelty. Kalau bahasa fikih namanya istihad. Ya. Nah,
Kita melawan yang namanya protektor itu saja sekian lama tidak bisa melakukan. Ya. Tapi tiba-tiba 1942 itu datanya teknologi militernya dibuatkan lebih kuat. Mau tentara apa polisi coba dikalkulasi benar. Kekuatan militer Jepang itu bisa dikatakan 1000 kali lipat lebih kuat, lebih masuk, lebih kejam dan sebagainya dibandingkan dengan Belanda. Ya, jangan salah, Jepang punya kapal dulu waktu itu, punya pasukan dan yang berebut Nusantara hanya dalam waktu berapa hari, 2 bulan tersendat. Belanda balik aja, nggak melawan karena tahu karakter militer. Nah, di tengah-tengah kesulitan itu sampai tahun 1942 kita kalah melawan protektor. Sekarang datang musuh yang jauh lebih sekarang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kita semua ada di sana, ada dia beramai. Ini ya, sudah sini. Kira-kira adakah ya, harapan untuk merdeka? Ya, jangan salah, kata ibu-ibu bapak generasi saya, orang tua, kakek nenek mengatakan apa? 3 tahun dijajah Jepang, tapi sakitnya lebih daripada 3 abad dijajah. Ya, udah ya, ibu ya, bapak-bapak, adik-adik. Nah, tapi di tengah-tengah kesulitan itulah kemustahilan ini terjadi. Mohon maaf, saya sudah ada pidato di pesantren, waktu kita mau nambah tahun. Jadi kalau kata naik itu jangan dikira marah ya. Jangan dikira marah, kalau pembawaan saya kan ngomong kayak apa. Nah, ya, dikumandangkan di tengah perang dunia kedua, kita sudah terjajah 434 tahun, berlangsung hanya kurang dari 50 detik. Pada saat Presiden Prabowo kemarin membaca itu teks di hari ulang tahun proklamasi, saya jamin itu hanya hitung dan hanya 20 detik. Ya, nanti kalau nggak percaya, kalau dia baca lagi gitu, ya. Ya, hanya 20 detik. Apa namanya? Dapat membebaskan dan mempersatukan kembali minimal. Saya tulis 50 negara di buku saya. Tapi kemarin Presiden Prabowo itu Pak, di depan lewat itu saya hitung yang bawa bendera itu Kesultanan Kerajaan itu Pak, itu 78. Ya, adik-adik jangan dikira loh proklamasi kita satu negara loh ya, jangan salah loh ya. Itu berlangsung ya, tadi saya ulang, tidak sampai 50 detik berhasil membebaskan kembali minimal 57 negara tanpa letupan peluru, tanpa teknologi militer, tanpa kekesanan. Saya mohon maaf ya, bukan sedang nomor ya, bukan saya mengenai itu. Ini fakta sejarah. Semua orang juga menyatakan. Tapi proklamasi kita itu, kalau pakai bahasa agama, itu mujizat. Apa mujizat itu? Kalimat pendek. Ya, ini maksudnya begini, saya tidak maksud dengan saya. Al-Quran itu dinyatakan sebagai mujizat dari segi bahasa. Kenapa? Karena kalimat pendek yang berhasil atau mampu membungkam siapapun yang coba melawan. Nah, saya mau tanya, proklamasi berapa kalimat adik-adik macam ini ada? Ya, bayangkan. Kita sudah terjaga karena kalau teknologi militernya di tengah perang dunia begitu, kita proklamasi perjalanannya kurang dari 50 detik, tapi berhasil membebaskan dan menetapkan minimal 50 negara. Tanpa teknologi militer apa total perlu? Tentu tidak ada. Mau dibandingkan mana ini? Mari kita ambil sekarang yang paling hebat di dunia ini, namanya Amerika Serikat. Ya, di only superpower itu. Ya, kita banding. Nih, Amerika itu ya, dia setiap benda tercipta dalam hukum tepat, nah, positif dan negatif sekaligus. Tugas kita manusia itu apapun agamanya, apapun statusnya, hanyalah mengoptimalkan potensi positifnya dengan menekan potensi negatifnya sampai titik keseimbangan, keadilan. Ya, jadi ketuhanan itu hukum utamanya di bawah itu kemanfaatan itu adalah hukum pemasangan sampai bawah. Nah, sekarang marilah kita ya menjaga
menguatkan, mengembangkan Pancasila proklamasi, ya. Nah, dengan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, setiap WNI punya tugas sama, yaitu mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ini namanya tunggal ika. Tapi caranya silakan, ya. Bhinneka. Maksudnya begini. Sekarang saya tanya, kalau semua orang Batam ini misalnya, mohon maaf saya cuma pedagang bakso, mati nggak Batam? Mati. Makanya perlu yang lain, pedagang aja perlu yang lain, apalagi dunia yang lain. Kalau semua orang Batam ini cuma orang cantik seperti yang ada di sini, mati nggak kalau Batam ini? Halo, ya, makanya perlu yang lain, ya. Makanya perlu, mohon maaf, ini misalnya Angkatan Udara, Angkatan Polisi, Kesbangko, Angkatan Laut, Polisi, dan semua bidang ilmuwan. Gitu aja. Ya, kalau bahasa bikinnya itu kita punya fardu ain, yaitu mewujudkan cita-cita kemerdekaan di bawah Persatuan Negara Pancasila. Tapi caranya itu fardu kifayah. Kita memberikan yang terbaik yang kita inginkan, misalnya sebagai olahragawan, misalnya sebagai penari, misalnya sebagai ulama, sarjana agama, pakai semua ilmuwan itu kita berikan yang terbaik. Nah, di situ kita punya muncul yang pertama. Apa itu? Sumpah ke. Ya, berapa kalimat ini? Adik-adik? Cuma mudah kalimat ininya berapa? Hanya di. Nah, sejak itulah seolah-olah kita itu membebaskan hanya satu cara. Saking hebatnya pengaruh Sumpah Pemuda itu kepada para pejuang kita semuanya saja, dari bawah sampai atas, desa dan sebagainya, seolah-olah kita ini berjuang hanya membebaskan satu negara. Ya, gitu. Yang kedua, disitulah kita punya mujizat yang kedua, politik ya, dengan tiga agama ya. Apa itu? Lagu Indonesia. Ya. Ini kan tiga stanza, dia mungkin baru tahu ya yang bukan Mas Gibraka. Tiga stanza ya. Betapapun tiga stanza, ibu-ibu itu dulu saya tanya sama si ibu-ibu itu, sama suratnya bapak dulu dalam suami itu panjang mana? Kalau 5 surat dari pacar itu sama lagu tiga stanza panjang mana? Nah, ada yang ketawa kayaknya. Nah, kalau yang ketawa berarti tahu ya. Betapapun tiga stanza itu mesti kalimat pendek ya. Nah, setelah itulah nanti kita punya pajak yang nanti setelah menentukan menjadi sumber dari segala sumber hukum ya, dari segala di negara Indonesia. Coba Pancasila berapa kalimat? Nah, baru nanti proklamasi. Ya, hanya berapa tadi? Kalimat utamanya cuma 2 ya. Nah, di situ sampai di sini ya, saya sudah selesai. Apa itu? Negara kita ini kalau pakai bahasa politik, ya kita ini nasional, republikan, konstitusional, demokratis, egalitarian, dan religius. Yang belakang ini nanti tidak. Tapi kalau kita sebetulnya yang paling depan adalah religius. Dengan Pancasila ketuhanan yang maha. Nah, sampai di sini kita ini kalau pakai bahasa ketuhanan yang maha esa adalah bangsa yang paling diridhoi, dirahmati, dan dikasihi. Apa satunya itu diberkati oleh Tuhan yang maha kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Dua faktor. Dari segi faktor ini orang Jawa orang Sunda. Faktor ya, itu baca faktor ini dalam Sunda pakai F. Kalau orang Sunda bilangnya kan pakai P. Nah, saya perbatasan bahasa itu antara Sunda sama Jawa. Faktor, ya. Nah, itu udah tuh. Bahasa Sunda. Tak ada waktunya sombong kayak gitu. Ya, kira sepuluh lagi ya. Ini sampai di sini. Apa itu? Dari segi sumber daya alam, kita inilah bangsa yang paling, maaf saya kalau bahasa perjuangannya, tapi saya mau sebutkan di sini bahasanya apa? Pewaris terbesar perjuangan
dan doa para nabi. Ya, satu saja saya ambil contoh. Mohon maaf saya tanpa bermaksud menyinggung, tapi maksudnya untuk menarik bahwa kita ini adalah yang paling dikasih Tuhan di muka bumi dari segi sumber daya alamnya, agraris maritim terbesar. Sebagai contoh, mohon maaf, kemarin saya sampaikan di bandara ada beberapa contoh di dalam buku, tapi ambil contoh satu saja Nabi Musa, ya, untuk mendekatkan. Nabi Nuh saja dulu yang ada maknanya. Nabi Nuh. Coba adik-adik, apa itu mukjizat Nabi Nuh? Nah, kapal ya. Usai menyampaikan sambutan dan materi inti ideologi Pancasila, Kepala BPI-PRI, Profesor Yudian Wahyudi, membuka sosialisasi secara lisan dan secara simbolis melalui pemukulan gong. Usai pemukulan gong, acara dilanjutkan dengan pemberian cindera mata dan sesi foto bersama. Pada kesempatan yang sama, Profesor Yudian Wahyudi dan rombongan berkesempatan meninjau sejumlah stand usaha kecil menengah dan koperasi dan berbelanja. Ya, mohon izin Bapak untuk pemukulan gong kita countdown dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Dan Gubernur BPI juga menyerahkan plakat kepada Kepala BPP. Ya, plakat beserta buku yang diberikan oleh Kepala BPP kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, plakat dari Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga Sosialisasi dan Komunikasi Jaringan BPIP kepada Wali Kota Batam yang diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Batam. Ya, selanjutnya Wali Kota Batam juga memberikan plakat kepada Deputi BPIP. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya penyerahan plakat dari
Bapak Stefanus SH. Baik, selanjutnya kami izin Ketua DPP Kepri akan menyerahkan oleh-oleh khas Kepri kepada UMKM binaan berdiri Kepri. Boleh dengan tepuk tangan? Iya, ada batik di situ, ada kuliner khas Kepri ya yang akan menjadi cindera mata. Semoga BPIP terus ingat dengan Kepri ya, terkhusus Kota Batam ini. Baik, mohon izin untuk foto bersama. 2, 3. Mohon izin untuk salam Pancasila. Baik, cukup mohon izin Bapak Ibu untuk berkenan foto dari Salam Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Batam dan dengan Brigade Nusantara dalam rangka pembinaan Pancasila dengan tema kekuatan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan arus digital pada tanggal 19 Februari 2026 dari Kota Batam mengucapkan salam Pancasila. Terima kasih. Pancasila di tengah tantangan arus digital di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam diskusi panel ini menghadirkan dua orang narasumber, Profesor Dr. Haji Agus Moh Najib SAG MAG dari BPIP RI dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, Riyama Manurung SHMH. Berbagai perspektif strategis disampaikan terkait pentingnya penguatan ideologi Pancasila berbasis kearifan lokal sebagai fondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kepala Kesebangpol Kota Batam menegaskan bahwa peran pemerintah daerah sangat penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila melalui program pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan organisasi kemasyarakatan, serta kolaborasi lintas sektor. Saya kasih handphone satu-satu kecamatan akan diupload. Mudah-mudahan muslimah nggak untuk. Jadi kalau kita bangkol itu nggak kontrol, karena berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2017, Kepala Badan Kesebangpol adalah pembina semua ormas. Semua ormas yang ada di sini rata-rata kesini semua, Pak. Apalagi sudah melakukan pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 17, Nomor 57-nya. Sudah lapor, setelah sudah lapor, mereka baca Permendagri 58 Pak. Bisa mengajukan proposal, Pak. Wes dewasa dari Badan Kesebangpol. Gitu. Jadi tetapi mungkin satu-satunya kalau Kesebangpol mungkin di provinsi itu yang terbuka untuk itu saya. Jadi yang penting ormas ini melaporkan keberadaannya. Permendagri 57, kemudian ada Permendagri 58 boleh kerjasama dengan pemerintah kota dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 di Permendagri 58-nya. Monggo rame-rame kita, tapi mengajukan uang negara nggak semudah minta uang pribadi. Ajukan tahun ini, cairnya tahun depan. Jadi sabar ibu yang belum cair. Yang belum mengajukan segera mendaftarkan. Ini sambil kampanye Kesebangpol, sambil sosialisasi. Kemudian Bapak dan Ibu di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tadi ada bilang ideologi
bangsa. Kami turun ke sekolah-sekolah, tadi Pak Kaban Kesbangka Provinsi menyatakan ada Keswa, Badan Satuan Bangsa dan Politik ke sekolah. Apa dari sih badannya? Di Pancasila Republik Indonesia, yaitu Perpres nomor 7 2018. Itu sasarannya itu pertama itu kepada lembaga tinggi negara, kemudian kepada kementerian lembaga, kemudian kepada pemerintah daerah, yang keempat kepada organisasi sosial politik, baru kelima kepada komponen masyarakat lainnya. Jadi masyarakat itu yang terakhir di sini. Yang paling penting itu para penyelenggara negara dulu berpancasila gitu. Yaitu kemudian semua masyarakat Indonesia. Sebagai disampaikan oleh Bu Kaban tadi, sebagai ideologi juga sebagai dasar negara. Radikal yang mengatasnamakan agama, dan yang kedua ada narasi HAM yang sangat individualis. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mengatasnamakan ketuhanan, tapi kan setiap orang juga memiliki kebebasan dalam berpikir dan lain-lain. Nah, bagaimana cara untuk mempagari itu agar kita, apalagi mahasiswa yang sangat bisa dibilang masih ikut-ikutan idealisme seperti itu, Bapak Ibu, seperti yang tadi disinggung juga, demo-demo segala macam. Bagaimana cara supaya menumbuhkan rasa mengerti akan nilai-nilai Pancasila di kalangan kami? Terima kasih. Itu dia. Jadi adik yang bilang ini hak asasi saya, tapi yang adik lakukan menyinggung orang lain. Kalau hak asasi kita menyentuh hak orang lain, itu bukan hak asasi lagi. Gitu. Jadi itu dari batasannya. Hak asasi kita adalah hak yang kita lakukan jika tidak menyentuh hak orang lain. Gitu dia. Jadi kalau sudah menyentuh hak asasi kita dengan hak asasi orang lain, itu bukan hak asasi kita lagi, tapi itu hak bersama. Itu satu. Kemudian terkait agama, terkait sila pertama tadi, sesungguhnya tidak ada satupun agama di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, yang membolehkan kita berbuat ketidakbaikan atau kezaliman. Tidak ada satupun. Baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu membolehkan kita berbuat tidak baik. Maka caranya adalah, kalau kita bicara tentang digitalisasi, karena tema kita itu, hari-hari juga itu, maka yang pertama adalah jika kita menerima informasi-informasi itu, saring dulu deh. Tadi saya sudah katakan, saring dulu. Kalau mau di-sharing, baru di-sharing. Saring dulu, verifikasi dulu. Kalau kenal dengan orangnya, konfirmasi dulu. Kemudian yang kedua, kita yang dalam ruangan ini dulu, hindari ujaran kebencian. Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam membangun masyarakat yang berkarakter Pancasila, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Usai diskusi, acara ditutup dengan pemberian cindramata oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Brigade Nusantara atau DPW Brinus, Provinsi Kepulauan Riau, Stefanus SH, kepada dua orang narasumber dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Tim Liputan BatamTV.com melaporkan.